Apa? Heeh. Tes suara dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah sahabat-sahabatku sekalian, para muslimin dan juga muslimat yang dikasihi oleh Allah. Malam ini adalah malam terakhir kita untuk menyelesaikan kelas yang bersiri, yaitu kelas Fawaid Qur'aniyah. Bagaimana kita merungkai faidah-faidah yang disebutkan dalam Al-Quran melalui amal-amal yang diperintahkan. Jadi malam ini insyaAllah kita akan bincang surah Al-Mulk, ya. Ini malam Jumat, orang dah pada mula membaca surah Al-Mulk. Katanya surah Al-Mulk memiliki faedah untuk boleh menjaga kita daripada azab di kubur dan juga boleh menyelamatkan kita kelak daripada azab api neraka. Memang benar itu dan ada riwayatnya. Cuma kita tak boleh nak menjadikan bacaan surah Al-Mulk semata-mata sebagai cara kita untuk menolak daripada siksa kubur ataupun siksa api neraka di akhirat. Kita kena mewujudkan tuntutan-tuntutan yang ada di sebalik surah Al-Mulk. Contohnya malam ini kita akan bincang surah Al-Mulk ayat yang ke-10. So bagaimana kita nak memahami ayat ke-10 itu? Siapakah orang-orang yang akan dipalingkan oleh Allah daripada siksa api neraka?
Maksudnya begini, orang yang akan disiksa oleh Allah di neraka di akhirat itu ya, itu dah dibagi preview awal dekat mana? Dekat azab kubur, dekat kubur, berupa azab kubur. Azab kubur itu tidak murni untuk menyiksa total. Penyempurnaan siksaan itu ada dekat neraka. Jadi kalau di kubur dah disiksa oleh Allah, ya itu gambaran bahwa di neraka pun mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan disempurnakan begitu. Jadi ada satu ayat tu dalam surah Al-Mulk itu bagi saya sangat menarik untuk dikaji malam ini, memandangkan ada jenis amalan yang diperintahkan oleh Allah namun diabaikan oleh ramai masyarakat Islam. Diabaikan oleh ramai masyarakat Islam karena menganggap bahwa Quran itu kalau diturunkan ya untuk dibaca, untuk diritualkan setiap malam apa begitu, tanpa berusaha untuk memahami tuntutan yang ada di sebalik ayat-ayat tersebut ya. Contoh ayat yang ke-10 yang berbunyi wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka orang-orang yang sudah berada dalam neraka dan dalam keadaan diseksa di dalam neraka, dibakar wajah mereka, dibolak-balik mereka dalam neraka, mereka sempat berkata-kata ya, apa kata-kata mereka? Lau kunna nasma'u au na'qilu, kalau seandainya di dunia dulu kami mau mendengar ayat-ayat Al-Quran atau mau menyaksikan dan memikirkan ayat-ayat fenomena alam, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir, neraka yang panasnya boleh membakar kulit, boleh membakar muka, dan boleh membakar segala apa yang ada pada diri manusia. Jadi ada satu, menurut saya ya, ada satu kelebihan sebetulnya ketika manusia mengikut fitrahnya, mereka suka berjalan. Cuma yang saya sayangkan dan kesalkan adalah ketika mereka berjalan hanya untuk menunjukkan dalam media sosial bahwa mereka ini mampu berjalan ke situ, mampu berjalan ke sana. Mereka selfie gambar, mereka melihat keindahan, mereka hanya kagum dan takjub dengan keindahan ciptaan Tuhan tanpa berusaha untuk mengambil pelajaran yang ada di sebalik apa yang disaksikan itu. Jadi pulang-pulang bukan membawa keimanan yang bertambah, bukan membawa pelajaran yang berharga, bukan membawa ibrah ya, yang boleh mencerahkan pemikiran mereka, tetapi pulang-pulang tidak membawa apa-apa begitu. Jadi kadang-kadang fitrah yang ada pada manusia untuk mengenal alam semesta ini dengan cara berjalan itu amat dikesalkan kalau hanya sekadar itu. Ataupun fitrah manusia yang suka dengan membaca Al-Quran, cuma membaca huruf demi huruf tetapi tidak memahami lafaz demi lafaz ya, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, untuk boleh mempatikan apa sebetulnya pelajaran dan peringatan yang ada di sebalik ayat-ayat Quran yang dibaca itu, untuk dijadikan sebagai reminder dalam kehidupan mereka, dijadikan sebagai guidance untuk mereka, dijadikan sebagai solusi dalam kehidupan mereka. Jadi malam ini, malam Jumat, malam terakhir bagi kita untuk menyelesaikan siri Fawaid Quraniyah. Jadi silakan ya puan-puan semuanya membuka Al-Qurannya, surah Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat 10. Harapnya surah Al-Mulk yang sudah dihafal ini dapat dimaknai walaupun hanya satu ayat saja dalam ayat yang ke-10, tetapi ketika diamalkan itu sudah boleh menjadi asbab menolak azab neraka as-sa'ir. Okey, jadi tajuk kita adalah tentang dengar, lihat dan fikir. Seperti mana tagline dalam Ustazah punya safari Quran itu, ataupun safari makrifat, ataupun safari iktibar, Ustazah buat tagline DLF ya. DLF itu bukan L ya, DLF ya, dengar, lihat dan fikir. Ya, mendengar untuk akhirnya difahami oleh hati, melihat
untuk difikirkan oleh hati, nanti akan menghasilkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dengar, lihat dan fikirlah. Itu tajuk kita malam ini. Okey, sebagai prolog ya puan-puan, alhamdulillah untuk kelas malam ini Ustazah sudah siapkan penulisannya. Jadi senang ya nak merujuk dekat laptop. Jadi setiap orang tentunya ingin menyelamatkan jiwanya daripada panasnya api neraka. Betul ya? Ini satu prolog ya. Apatah lagi ketika diketahui bahawa salah satu bahan api neraka itu adalah manusia. Di neraka nanti ada jenis manusia yang akan dibakar kulitnya, dibolak-balikkan wajahnya untuk dibakar tanpa mengenal istilah kesihan terhadap mereka. Rasa haus memenuhi tenggorokan mereka dan rasa lapar memenuhi perut mereka. Ketika rasa haus berada pada kemuncaknya, mereka sanggup meminum air panas mendidih yang boleh memotong-motong ususnya. Begitu pula ketika rasa lapar berada pada kemuncaknya, mereka sanggup memakan buah berduri yang boleh mengoyak-ngoyakkan usus mereka sendiri. Sungguh mengerikan gambaran siksaan penghuni neraka as-sa'ir. Persoalannya, ingat di sini timbul persoalan. DLF ya, 10 Al-Mulk ya. Persoalannya ialah, saya tunggu Puan Maimunah join Safari Qurani saya. Persoalannya ialah, siapakah jenis manusia yang akan menjadi penghuni neraka as-sa'ir ini? Okey, itu pertanyaan. Lantas bagaimana cara untuk menghindarkan jiwa kita ini daripada menjadi penghuni neraka as-sa'ir? Itu persoalan yang sifatnya kena dijawab secara praktikal. Maka apa sahaja panduan praktikal untuk menyelamatkan jiwa kita ini daripada panasnya neraka as-sa'ir? Jadi siapa penghuni neraka as-sa'ir? Kita nak cari tahu. Baru kita berrefleksi, adakah aku ni gitu kan? Siapa penghuni neraka as-sa'ir? Ciri-cirinya bagaimana? Kemudian bagaimana cara untuk menghindarkan diri daripada penghuni as-sa'ir? Apa saja amalan praktikal yang boleh kita lakukan? Okey. Kemudian langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan mulai dari sekarang untuk menghindarkan diri daripada menjadi penghuni neraka as-sa'ir? Okey, itu 3 persoalan yang akan dijawab dalam keterangan selepas ini. So ini sebuah prolog saja ya puan-puan. Okey, sekarang kita dengar ayatnya. Alhamdulillah ayatnya simple tapi huraiannya wow, luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Bila kita faham sebuah ayat, lalu kita mentilawahkan ayat itu kepada orang lain, maka cara, emosi, nada yang kita bacakan akan dipengaruhi oleh kefahaman kita. Itu kalau puan-puan belajar tentang hukukul Quran, bab at-tilawah. Bagaimana kita nak mentilawah, membacakan Al-Quran pada orang lain. Ya, kena ada kefahaman, kena ada orientasi untuk memberi peringatan, dan akhirnya intonasi itu akan tersusun mengikut kefahaman. Wa qalu, dan mereka berkata, lau kunna nasma'u aw na'qilu, andai kata dulu kat dunia aku mau dengar, aku mau fikir, ma kunna min ashabis sa'ir, tentu aku tidak akan menjadi penghuni neraka. Neraka apakah itu? Neraka as-sa'ir. Baik. Jadi saya yakin 100%, bahawa kita ini dah diberi satu kelebihan oleh Allah, ya. Memang suka mengamalkan surah Al-Mulk di malam hari gitu, dan memang ada panduan fadilah daripada Nabi SAW tentang hal itu. Cuma saya nak bawa pada konteks yang lebih jauh lagi, bagaimana kita sudah membiasakan itu, akhirnya kita mengerti walaupun hanya satu ayat saja, tapi itu boleh menjadi satu kelebihan, bahwa faham membaca 30 ayat, tetapi praktikalnya kita boleh letak dalam satu ayat. Contoh misalnya, itu dah bagi saya dah luar biasa dah. Okey, kita mulakan pada pemahaman dulu ya. Okey, Kak Asmawati baru join, Kak Zurina, Kak Umanisa. Kita mulakan waqalu. Saya terpegun sangat bila menafsirkan, maksudnya menafsirkan itu begini ya. Saya merujuk kepada beberapa tafsir dan saya coba rangkaikan begitu ya, dalam beberapa tafsir itu tentang makna waqalu, dan mereka berkata. Siapa yang berkata ini? Yang berkata ini adalah orang-orang kafir
pada awalnya sebelum mereka berkata ini, mereka pada awalnya mereka dah ditanya oleh para malaikat penjaga neraka sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka As-Sa'ir itu. Mereka ditanya oleh para malaikat. Coba nanti puan-puan perhatikan pada beberapa ayat sebelumnya, ya. Malaikat berkata, alam ya'tikum nadhir, belum datang kepada kalian pembawa peringatan? Qalu bala, sudah, kata mereka. Tetapi kadzabna, kami dustakan. Bahkan kami kata kepada pemberi peringatan itu, kamu itu cuma berada dalam kesesatan. Allah tak ada turunkan Al-Quran ini kepada kamu. Jadi mereka itu sebelum dimasukkan oleh para malaikat ke neraka itu, mereka sempat membuat pengakuan bahawa telah datang pembawa peringatan, iaitu Nabi Muhammad SAW. Cuma mereka ini mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi intinya mereka mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi dan mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi ketika mereka sudah mengakui, mereka baru dicampakkan oleh malaikat. Ketika mereka dicampakkan oleh malaikat ke dalam neraka, okey, dan mereka sudah berkumpul semuanya di dalam neraka itu, dan mereka sudah dibakar dalam neraka itu, dan mereka sudah dibolak-balik wajah mereka di neraka itu, kulit-kulit mereka sudah dibakar itu, mereka bersama-sama dalam keadaan menderita itu masih boleh berkata, perkataan itu ini, lau kunna nasma'u au naqilu. Okey, saya nak bawakan pemaknaan qalu di sini, wa qalu di sini, melalui pendekatan tafsir Quran bil Quran, menafsirkan Quran dengan Quran. Okey, wa qalu, dan mereka berkata. Melalui frasa ayat ini Allah hendak menjelaskan bahawa perkataan orang-orang kafir pada ayat ini tidak sama dengan perkataan mereka sebelum ayat ini. Pada ayat sebelum ini mereka berkata untuk menjawab soalan para malaikat penjaga neraka sebelum akhirnya mereka dicampakkan ke dalam neraka. Kalau ayat 10 ini, mereka berkata-kata dengan penuh penyesalan tatkala mereka sudah berada dan berhimpun di dalam neraka dan di dalam siksaan. Mengikut Al-Imam Ibnu Ashur, sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain dalam neraka. Ya, mereka berkata kepada sebahagian mereka yang lain. Artinya mereka berdialog sesama mereka. Kalau di syurga ada juga dialog sesama ahli syurga. Kalau di neraka juga ada dialog sesama ahli neraka. Jadi kalau di syurga mereka berdialog dalam kenikmatan. Di neraka mereka berdialog dalam keadaan penuh penderitaan. Okey. Jadi secara tidak langsung inilah ayat yang bersifat futuristik tentang masa depan. Ya. Bahawa Islam sangat mengedepankan sisi masa depan kerana masa depan kita adalah akhirat, gitu kan. Tetapi untuk sampai ke akhirat kita perlu ada jambatan namanya dunia. Okey. Jadi sekali lagi Al-Imam Ibnu Ashur mengatakan sebahagian mereka ini, orang-orang kafir ni, saling berkata sesama sebagian mereka yang lain di dalam neraka, dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan menderita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-38. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun. Jadi maksud ayat itu adalah Allah berfirman, masuklah kalian wahai orang-orang kafir dalam satu himpunan yang di situ ada umat dari golongan jin dan ada umat dari golongan ins, yaitu manusia. Ya, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama-sama dengan umat jin dan umat manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap satu umat, satu kumpulan ni akan masuk ke dalam neraka. Lalu ketika dia masuk, dia akan kutuk kawannya yang sudah masuk terlebih dahulu.
Ya. Jadi yang kemudian mengutuk yang awal masuk. Yang awal masuk itu pemimpin-pemimpin puak-puaknya, yang kemudian itu pengikut-pengikut yang disesatkannya. Jadi yang kemudian ini ketika masuk ke dalam neraka, dia akan mengutuk yang terdahulu masuk neraka. Ingat, yang terdahulu itu pemimpin-pemimpinnya, dan yang kemudian itu pengikut-pengikutnya. Ya, yang teruk diawalkan, yang disesatkan itu dikemudiankan. Sehingga apabila mereka sudah masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu. Mereka berkata, duhai Tuhan kami, ya, mereka semua mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya, duhai Tuhan kami, mereka ni telah menyesatkan kami. Rabbana haula'i adalluna. Mereka telah menyesatkan kami. Maka berikanlah siksa kepada mereka berlipat ganda daripada kami. Okey? Lalu Allah berfirman, qala likullin dhif. Masing-masing akan dilipat gandakan oleh Allah. Akan tetapi kamu saja yang tidak mau mengetahui. So ini kan benda kemudian ada yang bertanya kepada saya, Ustazah, dalam Quran itu ada tak bincang futuristik? Yang namanya iman itu kan kepada akhirat. Of course lah, ada perbincangan futuristik. Bahkan itu yang jarang dibincangkan oleh pendidikan saat ini. Perbincangan tentang akhirat itu dianggap tidak lebih penting, ya, daripada perbincangan tentang masalah iman kepada Allah. Padahal dalam Quran tuh kalau ada iman kepada Allah mesti akan disandingkan iman kepada akhirat. Sebelum diputus salah satunya, akhirat dibuang, just iman kepada Allah. Ini yang membuat sistem pendidikan tidak seimbang dan tidak balance, ya. Okay. Kemudian selepas ayat tadi itu, ya, surah Al-A'raf ayat yang ke-38 itu, kita melihat bahwa ada semacam penyesalan yang luar biasa, sehingga waqalu, mereka berkata dalam keadaan menyesal. Mereka begitu dipenuhi dengan rasa sesal, kecewa terhadap para pemimpin mereka yang telah mengajak mereka untuk sesat. Jadi di neraka itu, para pemimpin kesesatan akhirnya berlepas diri daripada para pengikutnya. Coba tengok di sini. Kan para pemimpin dimasukkan dulu ke neraka, baru kemudian pengikutnya. Pengikutnya la'anat ukhtaha, pengikutnya akan mencela para pemimpinnya itu. Dan ketika dicela, para pemimpinnya itu berlepas diri. Oh, minta maaf, aku berlepas diri daripada dulu yang aku pernah lakukan. Jadi sesal luar biasa itu meliputi para pengikut. Makanya puan-puan, tuan-tuan, hidup ini bukan nak jadi followers. Banyak orang memperebutkan kita untuk jadi followersnya, ya. Karena itu Nabi tak pernah berhasrat memiliki followers, tapi bagaimana Nabi itu mendedahkan ilmu, dan orang-orang yang mengikuti Nabi itu mengikut atas dasar ilmu. Maka ada kata ittiba. Ittiba itu mengikut atas dasar ilmu, ya. Tetapi kalau mengikut bukan atas dasar ilmu, itu bukan ittiba. Jadi orang-orang yang mengikuti para pemimpin atau para puak yang menyesatkan ini begitu kecewa, ya, campur geram, sedih, marah, tapi kan dekat neraka. Sampai mereka di neraka ini, para pengikut ini punya satu andaian. Yang andaiannya itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 167. Ya, idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Jadi tatkala para pemimpin atau para penyesat ini, para penyesat berlepas diri daripada orang-orang yang telah disesatkan, maka orang-orang yang disesatkan ini memiliki andaian, kalau saja ada kesempatan bagi kami ini untuk kembali ke dunia, maka kami akan berlepas diri daripada pemimpin-pemimpin kami yang telah menyesatkan kami. Sebagaimana
mereka saat ini di neraka telah berlepas daripada kami, so kami pun nak berlepas daripada mereka kalau kami diberi kesempatan untuk kembali ke dunia. Ini andaian. Ya, andai kata terjadi. So, maknanya dari andaian ini kita belajar. Ini kan andaian ya. Tidak terjadi karena mereka sudah di neraka. Kita kan masih dekat dunia. So, bila kita dekat dunia, kita akhirnya mengambil pelajaran dari andaian mereka. Andai kata mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan berlepas diri daripada para pemimpin yang menyesatkan mereka. So ini fenomena puan-puan. Banyak para pemimpin yang mengaku sebagai pemimpin, mengaku sebagai orang yang paling benar, memperebutkan kita semua untuk jadi pengikutnya, dan akhirnya disesatkan tanpa sadar kita mengikuti mereka. Jadi selagi kita ada ke dunia ini, coba kita berpikir, kita tenangkan diri kita rujuk sumber ilmu yang benar, kita riset pola fikir kita, dan kita coba kritis dalam menerima pelbagai tawaran-tawaran keilmuan yang kononnya adalah untuk kebaikan kita. So kita coba riset pola fikir kita tata ulang ya pemikiran kita, supaya kita nanti di alam futuristik ya, di alam yang akan datang ini tidak merasakan penyesalan seperti mana mereka punya penyesalan. Nah, ini hikmahnya kita belajar andaian dalam Al-Quran. Oke? Baik. Macam gunung berandai jadi manusia, ada hati. Masalahnya kita bukan gunung, kita lah manusia yang diandaikan gunung itu. Makanya kita kena lebih responsif kepada Al-Quran, karena gunung saja berandai kalau ada hati dalam gunung itu, gunung akan merespon ayat-ayat Quran. Tapi ternyata hati yang diandaikan itu tidak ada pada gunung, tetapi ada pada kita. Nah, itu belajar tentang andaian. Masya Allah. Kemudian penyesalan para pengikut kesesatan ini menjadi semakin larut ya. Kelarutan mereka ini dibuktikan dengan ungkapan mereka kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, tolong tambahkan azab untuk mereka. Jadi tak tahu nak meluahkan kemarahan, kesesalan dan juga kekecewaan itu sampai mereka di dalam neraka itu berdoa kepada Allah. Doa mereka adalah tolong lipat gandakan azab mereka di neraka ini. Okey. Dan permintaan ini itu diucapkan tatkala para pengikut ini sedang dibakar oleh Allah, sedang dibolak-balikkan wajahnya oleh Allah melalui malaikat lah maksudnya ya. Dibolak-balikkan oleh malaikat. Betapa sakit muka dibakar itu dengan 99 kali ganda api dunia, tetapi masih boleh berdoa kepada Allah supaya para puak penyesat ini yang telah menyesatkan mereka itu dihukum 2 kali lipat. Itu maknanya penyesalannya itu sangat-sangat dalam. Kekecewaannya itu sangat dalam. Bahkan kemarahan dan kesedihannya itu sangat dalam. Sampai dalam keadaan diseksa. Siksaannya ini bukan main-main. Wajah dibakar. Boleh bayangkan, perempuan, wajah dibakar. Kulit wajah dengan kulit tangan ke kaki memang sensitifnya tidak sama. Yang paling sensitif adalah kulit wajah. Itu dibakar. Tapi sempat mereka berdoa kepada Allah agar mereka ini para puak penyesat ini dilipat gandakan hukumannya oleh Allah, dan itu direkod dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 66-68. Saya bacakan. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabiran. Jadi tatkala di neraka itu wajah mereka dibolak-balikkan oleh Allah, dibakar dalam neraka, mereka sempat berkata, andai kata dulu dekat dunia kami mau mentaati Allah dan Rasulnya. Maka mereka berdoa, maka mereka berkata, menyuruh Tuhan mereka, wahai Tuhan, sesungguhnya kami telah mentaati puak-puak kami, pembesar-pembesar kami,
dan ternyata mereka itu menyesatkan kami. Oleh itu wahai Tuhan, datangkanlah kepada mereka di'faini minal azab, 2 kali ganda azab yang menimpa kami ini, wal'anhum la'nan kabiran, dan laknatlah mereka sebagaimana dengan laknat yang sangat besar. Kita belajar masa depan puan-puan, dan ternyata saat ini kita masih ada dekat dunia. Kesempatan bagi kita masih terbuka. Selagi Allah belum menjemput kita, ajal belum mendatangi kita, kita masih ada peluang untuk bertaubat kepada Allah, memenuhi andaian mereka. Seandainya mereka itu dikembalikan ke dunia, mereka nak buat apa gitu kan? Mereka nak membaca, nak mendengar, mereka nak memikir, nak melihat, mereka pula nak mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka nak berlepas daripada puak-puak yang menyesatkannya. Itu andaian mereka, so kita buatlah. Ya, karena kita masih dekat dunia. Kitalah yang telah diandaikan oleh mereka itu, iaitu kita yang dekat dunia ini. Okey, demikianlah makna qalu wa qalu, yang mana perkataan ini terjadi tatkala mereka sudah berkumpul bersama-sama dengan para penyesat dalam neraka as-sa'ir, dalam keadaan mereka mendapatkan siksaan panasnya api neraka yang membakar wajah dan kulit mereka. Mereka mengungkapkan kata-kata penyesalan. Dari sini boleh diambil satu pelajaran, bahawa sama ada penyesat atau yang disesatkan. Ingat, sama ada penyesat atau yang disesatkan, dua-duanya ini akan masuk neraka. Cuma para penyesat akan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka sebelum para pengikutnya. Limadha? Ya, karena tentunya para penyesat lebih teruk daripada yang disesatkan. Jadi tidak ada istilah keuzuran atau tidak ada istilah bagi reason, ya, untuk para pengikut kesesatan agar tidak masuk neraka. Tidak ada alasan. Tak ada begini, Tuhan kami bodoh dulu, kami disesatkan. Sebetulnya tidak ada istilah nak berhujah kepada Allah, kami bodoh ya Allah, kami tak tahu benda ini. Allah kan dah letak fitrah dalam diri. Tolak ukur untuk menentukan nilai kebenaran di awal permulaan itu kan fitrah. Jadi kata Ibnu Ashur, tidak ada alasan, karena dalam diri manusia sudah dibekali yang namanya al-ilmu bitauhidillah, pengetahuan tentang keesaan Allah. Itulah fitrah. Jadi ingatlah bahawa Nabi SAW pernah berpesan pada kita, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Walaupun kita yang dipimpin, dan misalnya suami kita memimpin contohnya, kalau suami kita mengarah pada satu perintah yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, kita jangan beralasan, okeylah aku taati je perintah suami, nanti dosa aku akan ditanggung. Suami tanggung dosa kita, tetapi kita juga menanggung dosa kita. Suami dapat 2 kali dosa, dosanya sendiri yang memimpin pada keburukan, kemaksiatan, dan dosa kerana memaksakan, maksudnya dosa istrinya yang telah diperintahkan kemaksiatan dan menurutinya. Cuma adakah istri ini atas kemaksiatannya diberi uzur, diberi alasan untuk tidak bersalah? Tetap dicop sebagai orang yang salah. Karena dalam diri seorang wanita juga ada namanya al-ilmu bitauhidillah, yaitu pengetahuan tentang keesaan Allah. Jadi tidak ada istilah, okey, kalau misalnya seorang kepala rumah tangga yang berstatus suami ataupun ayah, suami kepada seorang istri atau ayah kepada anak-anaknya, ketika memerintah perkara maksiat kepada istrinya atau kepada anaknya, lalu istrinya follow perintah suaminya, lalu anak follow perintah ayahnya, so nanti ini anak dan istri tidak akan masuk neraka begitu? Tidak, tetap masuk neraka. Cuma yang masuk dulu adalah ayahnya ataupun suaminya. Lepas itu baru istri dan anaknya. Nanti istri anaknya sebagai pengikut akan melaknat ayah atau suaminya ini. Istri akan melaknat suami, anak akan melaknat ayahnya. Jadi seorang lelaki yang statusnya sebagai ayah dan suami akan mendapatkan 2 kali laknat. So ini bayangkan, makanya sebagai pemimpin kita tak boleh berbangga dengan legaliti yang Allah berikan, yaitu pemimpin. Tetapi bagaimana kita nak memahami pemimpin itu, bahwa pemimpin itu digunakan untuk menunjukkan, mengarahkan pada apa yang
diperintah oleh Allah dan apa yang diperintah oleh Rasulullah. Maknanya pada pemimpin kena ada pengetahuan yang holistik tentang apa saja perintah Allah, apa saja larangan Allah dan juga Rasulnya untuk diberikan kepada para pengikutnya, yaitu anak dan istrinya, untuk akhirnya ketika anak istrinya mau melaksanakan perintah Allah, mau meninggalkan larangan Allah, suami akan dapat pahala 2 kali lipat. So dia akan dimasukkan dulu ke surga, baru anak dan istrinya turut dimasukkan ke dalam surga. Maka ada doa daripada malaikat itu kan, Rabbana wa macam mana dalam surah Ghafir ayat 8 itu, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya Allah, masukkanlah mereka ini ke dalam syurga Eden, ya, dan ikutkan pada mereka. Ikutkan maksudnya ibu bapa, pasangan yaitu istri-istri dan juga anak keturunan, ya. Jadi ketika ibu bapa sudah uzur dalam tanggungan anak lelaki dia, ketika istri berada pada tanggungan seorang suami, ketika anak berada pada tanggungan seorang ayah, so ayah yang bijaksana, yang bertakwa, yang beriman, yang taat kepada Allah hanya akan mengarahkan perintah apa yang Allah perintah, mengarahkan larangan apa yang Allah larang, sehingga ketika ditaati maka lelaki yang berstatus anak ataupun berstatus ayah ataupun berstatus suami akan dimasukkan dulu oleh Allah ke dalam syurga, yang 3 baru jadi pengikutnya. Okey, jadi di neraka itu juga ada satu keluarga masuk neraka, juga ada satu keluarga masuk syurga. Jadi kita pilih yang mana? Tentu kita akan pilih sama-sama masuk syurga satu keluarga. So kita masuk pada pemaknaan bagian yang kedua, lau kunna nasma'u aw naqilu. So ini yang diandaikan. Jadi yang diandaikan adalah mendengar dan juga memikir. Okey, mendengar dan juga memikir. Jadi nasma'u itu mendengar. Kalau mendengar biasanya akan berinteraksi dengan qalbu. Qalbu sifatnya adalah nafqahu, kami memahami, ya. Jadi telinga akan mendengar, apa yang didengar? Ayatul Qur'aniyah, itu ayat-ayat Qur'aniyah, yaitu Al-Quran. Al-Quran dibacakan, didengar dan didalami maknanya oleh hati. Ini namanya nafqahu. Jadi nasma bila disebut dia akan berangkai dengan qalbu. Jadi as-sam'u, daya pendengaran, dia akan berangkai dengan al-qalbu, yaitu daya pemahaman. Qalbu ini yang akan memproses, mendalami ayat-ayat Al-Quran yang telah didengarnya. Okey. Au naqilu, atau itu menunjukkan pilihan. Ya, pilihan. Pilihan keduanya adalah au naqilu, atau kami nakil. Okey, nakil itu maknanya aktiviti memikirkan. Jadi ketika naqilu dari kata aqala yaqilu, naqilu, kami menakil, ya, kami memikir. Memikir itu yang menggunakan fi'il nakil, kami kalau ada fakaro memikir, kalau aqala mengakali, ya, mengakali. Ya, jadi kalau ada kata naqilu, kami memikir. Memikir itu ternyata melibatkan al-basaru, yaitu daya penglihatan. So daya penglihatan ini akan berinteraksi dengan hati juga. So hati akan yaqilu, yaitu memikir. Kalau tadi telinga, ya, telinga nasma'u, dia akan berinteraksi dengan hati, sehingga terjadilah nafqahu, kami memahami dan mendalami ayat-ayat Quran yang kami dengar. Kalau kami naqilu, itu menunjukkan bahwa mereka ini, kami ini akan melihat. Di samping kami melihat, kami juga akan memikir. Jadi al-qalbu itu fungsinya selain nafqahu, memahami
dia juga nakilu, memikirkan. Gitu. Jadi dengan daya pendengaran dan hati timbullah kefahaman. Dengan daya penyaksian dan hati timbullah pemikiran. Jadi yang dikehendaki, yang diandaikan orang-orang kafir adalah bagaimana mereka memahami ayat-ayat Quran yang didengar itu, dan bagaimana mereka itu memikirkan ayat-ayat fenomena alam yang diperlihatkan Tuhan kepada mereka itu. Sehingga dengan memahami ayat-ayat Quran, mereka beriman. Dengan menyaksikan dan memikirkan ayat-ayat fenomena alam, mereka juga akhirnya beriman, begitu. Jadi Al-Quran memberikan dua jalan gitu kepada orang-orang kafir musyrik ini. Sama ada engkau mau beriman melalui ayat-ayat Quran yang kamu dengarkan, lalu kamu fahami, atau coba kamu boleh juga dengan cara memikirkan ayat-ayat fenomena alam yang dihadirkan oleh Tuhan kepada kamu untuk kamu fikirkan. Contoh ayat-ayat fenomena di sini adalah tentang hukum-hukum kemasyarakatan, yaitu sunnatullah. Di mana orang-orang orang-orang musyrik ini, orang-orang Quraisy ini, mereka punya dua kebiasaan. Mereka punya kebiasaan berjalan. Nah, mereka punya kebiasaan berjalan. Mereka punya satu kebiasaan yaitu rihlah. Rihlahnya ada dua, rihlatas syita was-saif, yaitu berjalan di waktu musim sejuk, yaitu ke Yaman, dan berjalan di musim panas, yaitu ke Syam. Ketika orang musyrik Quraisy ini berjalan ke Yaman di musim sejuk, mereka akan melalui satu perkampungan namanya kaum Ad. Ya, perkampungan kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum Nabi Soleh, yang mereka punya ciri khas Iramadzatil Imad, punya ciri khas mereka kuat-kuat, badannya segak-segak, kuat, boleh membuat binaan-binaan yang luar biasa, binaan-binaan pencakar langit begitu. Ya. Tetapi mereka dihancurkan oleh Allah. Mereka dihancurkan padahal mereka adalah asyaddu batsyan, mereka sangat kuat. Jadi ketika mereka sangat kuat, ya, mereka dihancurkan oleh Allah. Punca mereka dihancurkan oleh Allah itu adalah karena kekufuran. Lalu orang-orang kafir musyrik ini juga biasa berjalan di musim panas, yaitu ke Syam. Bila mereka ke Syam, mereka akan melalui satu perkampungan namanya perkampungan kaum Samud, yaitu kaum Nabi Soleh. Mereka kaum Nabi Soleh ini punya satu kebiasaan jabus sakhra bil wad, ya. Ia punya kemampuan untuk memahat gunung-gunung itu menjadi rumah mereka. Mereka juga asyaddu batsyan, orang-orang yang sangat kuat. Tapi pun akhirnya mereka hancur binasa. Bangunan-bangunan mereka yang kukuh itu tidak mampu untuk menyelamatkan mereka. Nah, sekarang ini kita boleh lihat China misalnya membuat bangunan daripada membuat bangunan ya, rumah yang terbuat daripada batu-batu gunung. Mereka lebih kurang adalah Samud kedua ataupun Ad kedua begitu. Tetapi adakah kekuatan mereka itu boleh mengekalkan kehidupan mereka, boleh menyelamatkan dan melindungi kehidupan mereka? Jika orang-orang kafir musyrik ini menggunakan daya analoginya untuk berfikir, nakil tadi itu untuk berfikir, maka mereka akan boleh refleksi, yaitu kalau mereka sama ada Samud ke ataupun Ad, sama-sama dibinasakan oleh Allah disebabkan karena kekufuran mereka. So kalau kami pun kufur, pasti kami akan dibinasakan oleh Allah. Karena itu mereka akhirnya, orang-orang musyrik ini, dibinasakan oleh Allah pada perang Badar. Ketika mereka dikalahkan dalam perang Badar itu, maka Nabi menyeru orang-orang Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi, kamu adalah orang-orang yang kafir. Masuklah dalam Islam sebelum terjadi kepada kalian apa yang menimpa orang-orang Quraisy. Apa orang-orang Yahudi kata? Kami tidak sebodoh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu binasa karena kebodohan mereka, sedangkan kami tidak.
Okey, orang-orang Yahudi lupa bahawa sunnatullah sudah mengajarkan Fir'aun sehebat apapun dan Bani Israel selemah apapun, Fir'aun tumbang karena kekufurannya. Bani Israel bersama Musa selamat karena keimanannya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dimenangkan oleh Allah karena keimanannya. Orang-orang musyrik dikalahkan oleh Allah karena kekufurannya. Tapi sayang, orang Yahudi adalah orang yang tidak cerdik, tidak cerdas. Mereka tidak mampu menangkap ibrah, malah mereka semakin menjadi-jadi dalam kejahatan mereka. So, di sini saya berfikir bahwa huruf au itu adalah pilihan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, musyrik. Kamu boleh beriman dengan melalui dua jalur. Nak dengarkan Al-Quran yang Nabi sampaikan, lalu kamu proses apa yang kamu dengar itu dengan hati kamu pasti akan mendapatkan kebenaran dan akan masuk Islam serta akan beriman. Atau kamu mengambil pelajaran daripada sunnatullah, yaitu kejadian-kejadian di masa lalu tentang kebinasaan umat-umat terdahulu. Karena itu saya sangat tertarik bila misalnya membicarakan tentang safar yang berorientasi untuk iktibar, untuk mengambil pelajaran itu, sebab kadang-kadang kita ini lupa untuk menggunakan daya rasional kita, daya analogi kita ketika kita berjalan-jalan. Kita hanya lebih banyak makan angin daripada makan pelajaran, betul tak? Makan angin, ya, banyak jalan tapi makan angin, ya, bukan berjalan untuk makan pelajaran. Okey, baiklah sahabat-sahabat sekalian, para muslimat dan juga muslimin yang dikasihi oleh Allah. Sekali lagi Allah menggesa kita, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Belum lagikah kamu berjalan di muka bumi ini sedangkan pada diri kamu semua itu ada qalbu, yang qalbu itu boleh kamu gunakan untuk ya'qilun. Ini mereka tak buat, orang-orang kafir musyrik, sehingga ketika mereka masuk neraka akibat mereka tak buat, mereka berandai. Andai kata dulu dekat dunia kami nakil, yaitu kami mau berfikir tentang kejadian-kejadian yang pernah menimpa umat-umat terdahulu yang Allah telah jadikan orang-orang kafir ini biasa berjalan ke Yaman, jumpa perkampungan Ad, ke Syam, jumpa perkampungan Samud. Jadi mereka nak gimana pun ada kisah-kisah umat terdahulu yang memberikan pelajaran untuk mereka. Namun sayangnya qalbu mereka tak digunakan. Jadi Allah katakan fa innaha la ta'mal absar. Mereka bukan buta mata kepalanya, walakin ta'mal qulub. Tetapi yang buta adalah hatinya, allati fis sudur, yang terdapat dalam dada. Jadi mata hatinya sudah tertutup. Okey, baik sahabat-sahabatku sekalian, para muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah. Kenapa? Okey je. Kita masuk lagi perbincangan ma kunna fi ashabir sa'ir. Andaian ini kalau terjadi, walaupun tidak terjadi, andaian kan namanya andaian. Jadi andaian mereka ini kalau terjadi, maksudnya apa? Sekiranya mereka itu betul-betul mendengar, ya, nasma dan mentakil, yaitu nakil, maka mereka akan selamat daripada neraka as-sa'ir. Jadi kita tadi kan buat pertanyaan, siapakah orang-orang yang selamat dari neraka sa'ir? Ya, mereka yang mau nasma, yaitu nasma Al-Quran, kita mendengar Al-Quran, atau nakil hawadis, kita memikirkan kejadian. Terpulanglah mana salah satu. Kalau dari Quran pun ujungnya kita ke alam, dari alam pun kita akan ke Al-Quran, ya seperti itu. Kalau mereka mau mendengar, melihat, berfikir, mendengar Quran, melihat alam, dua-duanya itu difikirkan, mereka tidak akan jadi penghuni neraka sa'ir. Jadi pertanyaannya, penghuni neraka sa'ir adalah penghuni yang ketika mereka di dunia tidak mau menggunakan potensi intelektualnya untuk mendengar, memahami ayat Quran, untuk melihat
dan memikirkan fenomena alam sehingga tidak terhasil keimanan dan ketaatan. Okey, ini penghuninya. So, bagaimana nak selamat? Nak selamat ya dengarkan Quran, fahami maknanya untuk akhirnya beriman. Lihatlah fenomena alam, fikirkan pelajarannya, akhirnya beriman dan juga bertakwa. Ini yang akan selamat daripada neraka sa'ir. Sudah berapa lama kita membaca surah Al-Mulk, tapi kita belum sampai pada ayat yang ini kan? Karena itu saya sentiasa mengulang satu seminar yang bertajuk Potensi Ahsani Takwim, itu untuk membuka pola fikir kita, atau bahkan meriset pola fikir kita supaya kita faham bahwa dalam diri kita ini ada potensi intelektual yang akan terhubung dengan objek namanya Al-Quran ataupun alam semesta. Tujuannya untuk menghasilkan iman. Jadi banyak orang membaca itu output atau outcome-nya adalah happy. Ada orang kata gini, bacalah kamu, pasti kamu akan happy. Membaca Quran, output atau outcome-nya itu bukan untuk happy. Kalau just happy, banyak orang baca novel. Jadi membaca itu jangan meletakkan outcome-nya adalah for happy. Tetapi bagaimana kita menjadikan pembacaan itu beroutcome al-imanu wa ta'ah, beriman dan taat, supaya kita terpaling daripada neraka as-sa'ir. Kan kalau ditanya, kamu baca? Iya, kenapa? Saya baca supaya saya awet muda. Saya membaca supaya saya happy. Saya membaca supaya ada solusi. Saya membaca supaya berkualiti. Jarang kita meletakkan outcome membaca itu adalah untuk beriman, sehingga kita macam menghindari pola-pola pemikiran dalam pembacaan itu yang sifatnya berat. Aku tak tahan lah, dia ini sangat intelektual lah, saya tak boleh lah macam ini. Padahal kita ada potensi itu, gitu. So kita kena kenal potensi itu, kita kena tahu fungsi potensi itu, dan kita kena tahu pula cara menjalankan potensi itu. Jadi saya jemput perempuan untuk mengikuti saya punya kelas seminar yang diadakan bulan November insyaAllah, bertajuk SQFL, seminar tentang potensi intelektual dalam diri manusia yang meliputi lapisan sodru, qalbu, fuad dan lub. Di situ saya ada sentuhan baru untuk meletakkan prinsip dasar SQFL dalam Quran itu apa, dan bagaimana cara sistem kerjanya, dan ini akan diperkaitkan dengan sistem pendidikan, pembelajaran saat ini yang dilihat daripada outputnya tidak menghasilkan perilaku yang baik pada anak-anak. Outcome-nya pendidikan itu banyak mengarah kepada angka, betul tak? Kepada angka, sehingga kalau ditanya tentang pola pembacaan, pola pembelajaran, itu poinnya adalah straight A, ya kan? Straight A dapat sijil. Sijil boleh digunakan untuk melamar pekerjaan. Jadi sangat jauh dengan output atau outcome membaca dalam Quran. Bahwa membaca dalam Quran itu dengan cara mendengar, dengan cara melihat, memikir, itu adalah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Artija, Kak Aziana, Cik Ai, Bunda, apa-apa yang kurang dalam anak-anak kita, cucu-cucu kita, jom kita yang ada pengetahuan kita coba menyempurnakan. Okey, baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, melalui huraian pemaknaan ayat di atas maka dapat disimpulkan faedahnya. Jadi faedah daripada ayat 10 ini adalah sesungguhnya mendengar, melihat dan juga memikir ayat-ayat Allah ternyata boleh membawa pelakunya pada keimanan dan ketaatan, yang dengan keimanan dan ketaatan itulah boleh menghindarkan pelakunya dari neraka sa'ir. Terjawab tadi soalan kita, bagaimana cara kita untuk tidak menjadi penghuni neraka sa'ir? Dengan cara membaca, yaitu melalui apa? Mendengar, melihat dan memikir. Dengan output dan outcome apa?
untuk beriman dan taat kepada Allah. Dengan keimanan dan ketaatan inilah ya pelakunya akan terpaling daripada neraka as-sa'ir. Dan kalau kita bincang tentang azab neraka as-sa'ir, ya Allah, yang tadi dalam prolog saya sampaikan itu merinding dan gemetar tatkala kita membaca dalam Quran itu, membayangkan kan, kita tak tahu kut-kut kita ini one of them gitu ya. Oke, jangan-jangan aku masuk dalam kategori mereka, jangan-jangan aku pun termasuk dalam ahli neraka sa'ir. So bila kita yakin dengan ilmu ini bahwa yang boleh memalingkan seseorang dari neraka sa'ir adalah mendengar, melihat, memikir. Jom sekarang kita mendengar, melihat, memikir. Bagaimana caranya Ustazah kita nak mendengar, nak melihat, nak memikir satu isu? Kita ini terlalu besar harapan masuk surga, tapi terlalu kecil kita punya ibadah. Betul tak? Ada satu bukan lelucon lah ya, tapi satu sindiran. Ada dua orang akhwat ya, dua orang perempuan masuk dalam satu restoran. Salah seorangnya bertanya kepada yang lain, kakak, bagi tahu apa password untuk wifi di sini. Okey, passwordnya adalah masuk surga itu ibadah ya. Masuk surga itu ibadah. Dia tanya, semuanya pakai huruf besar ke? Tak. Masuk surganya besar tapi ibadahnya kecil. Jadi maksudnya ramai orang bila letakkan masuk surga itu sangat besar, tetapi ketika cara untuk masuk surga itu beribadah itu sangat kecil, dan ibadah tidak akan terjadi tanpa ada mendengar, melihat, dan berfikir. So di sini ada beberapa lah langkah-langkah yang perlu untuk di-apply, dilakukan bagi mewujudkan 3 aktiviti tadi. Bagaimana saya nak mendengar, Ustazah? Bagaimana saya nak melihat, nak memikir? Kaifa nasma' wa kaifa na'kil? Bagaimana kami nak dengar? Bagaimana kami nak fikir? Okey. Ini kembali kepada risalah Hukukul Quran. So sebenarnya saya itulah mengharap sahabat-sahabat semua jangan terlalu takut untuk mendaftar begitu. Bila saya buka misalnya bimbingan intensif full Quran, ramai orang yang awalnya tu antara iya kata iya, tapi ternyata lusa ini dah pertemuan terakhir untuk mereka. Macam tak sangka mereka boleh komit dalam menjalani. Biasa syaitan itu menunda saja itu dah bahagia. Menunda orang untuk buat baik, just menunda itu dah seronok. Apalagi tertunda betul. Macam Nabi Musa itu tertunda sekejap untuk jumpa Khidir, itu syaitan dah seronok. Apalagi kalau sampai tak berjumpa, tapi ternyata Musa tetap berjumpa Khidir. Yang kita tak tahu, ya, tertunda untuk follow bimbingan intensif Al-Quran itu tertunda sahaja ke, atau memang benar-benar tak ikut begitu. Jadi kadang kita terlalu besar harapan masuk syurga, terpaling dari neraka, tetapi media untuk terpaling dari neraka kita tak nak. Ya. Jadi macam di sini ada Puan Aini Sulaiman, sesibuk-sibuk dia ya, dengan komitmen yang sangat tinggi mengajak anak-anaknya semuanya masuk kelas itu. Tak tahu nak maksudnya tak tahu cara terbaik nak invest harta kepada anak-anak, maka dia memilih untuk invest harta melalui pembelajaran. Dan alhamdulillah ya, walaupun anak-anaknya dulu ada yang tak suka belajar, hanya tak suka maksudnya membaca, tapi dengan mendengar itu alhamdulillah mereka boleh respon dengan baik, boleh faham dengan baik. Jadi perkara baik itu jangan ditangguh, karena alasan yang kita akan kemukakan itu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kadang-kadang saya juga memiliki satu pengalaman dulu, iya kata iya ya, nak mengajar itu. Ketika sudah mengajar begitu, oh alhamdulillah, aku ternyata mau mengajar juga. Ketika sudah terjadi itu baru alhamdulillah. Coba kalau tidak terjadi, ya kita tak tahu penyesalannya seperti apa. Okey.
Jadi kelas itu kita tak dapat online. Kita sudah, ya maksudnya kalau ikut bimbingan intensif tak boleh online, sebab kita nak merasakan suasana meniti jalan surga itu berjalan begitu. Ya, face to face. Ada yang sudah berumur 70 lebih. Ya, sanggup dari KL itu drive kereta surang-surang. Ya, single parent. Itu saya kadang-kadang, ya Allah, terharu dengan mereka ini. Kadang-kadang ujian ya, kita menginginkan kelas-kelas yang semua serba mudah ya. Sekali-sekala adalah kelas yang susah untuk kita lalui. Bukan tak ada online pun, kita ada online, tapi kita tak nak fully online ya. Kelas itu kita nak merasakan suasana dinaungi, sebab ada jenis malaikat ini Allah tugaskan itu hanya untuk mencari halaqatut ta'lim. Halaqah. Sekarang ini saya ustazah tak punya halaqah nih. Ya, halaqah itu datang, ruh berjumpa ruh, face berjumpa face, fikiran bertemu fikiran, berkumpul bersama, dinaungi oleh para malaikat dan didoakan para malaikat untuk masuk syurga. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan pun bertasbih dan mendoakan agar ahli ilmu ini, halaqah ini, diberkati oleh Allah dan pelakunya semua dimasukkan Allah ke dalam syurga. Sehingga Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bitariqan ilal jannah. Orang yang meniti jalan untuk mencari ilmu dengan kesusahan, semputnya, bunyi lututnya, pernafasannya, peluhnya, itu dianggap seperti orang sedang meniti jalan ke surga. Dan dalam riwayat Imam Muslim daripada Arba'in An-Nawawi dikatakan bahwasanya Jibril itu ketika mengajar Nabi itu lutut Jibril berjumpa dengan lutut, artinya face to face. So kita nak carilah keberkatan itu untuk kita punya kelas secara fizikal. Sebab ini bimbingan intensif, so kita ada pelatihan bagaimana cara nak mentafakkur ayat, cara nak mentadabur ayat, cara nak mengiktibar ayat, cara nak mentilawah ayat, cara nak mentazkiyah ayat, cara nak mentaklim ayat, cara nak mentanwir ayat, cara nak mentasmi ayat, dan macam-macam mentasdik ayat. Kita akan buat bimbingan secara intensif. Okey. Jadi perjuangan memang sangat mencabar ya puan-puan. Ini kelas yang bimbingan ini memang kita buat secara secara face to face saja yang bimbingan. Kalau kelas tadabbur yang sifatnya ayat-ayat ini tak perlu untuk di face to face kan ya, sebab hanya modal mendengar saja. Ya, begitulah Kak Noma ya. Okey, baik. Pertama, untuk mewujudkan nakilu dan juga nasma'u, langkah pertama adalah dengarkan ayat-ayat Allah. Untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, hendaknya pertama, kita pilih waktu yang munasabah untuk mendengar. Sebaik-baik waktu yang kita pilih adalah waktu malam. Kedua, kita coba singkirkan faktor-faktor yang menghalang hati kita untuk memahami apa yang kita dengar. Ya, faktor penghalangnya adalah mendengar sambil makan, mendengar sambil minum, mendengar sambil sembang, mendengar sambil dengar musik, dan lain sebagainya. Ketiga, hendaknya kita boleh memilih seorang pembaca Al-Quran yang memiliki pengetahuan tentang Al-Quran untuk kita dengarkan bacaannya. Kadang kita bosan dengan bacaan kita sendiri, boleh jadi, dan Nabi pernah mengalami situasi itu, sehingga Nabi memanggil namanya Abdullah bin Mas'ud yang suaranya sangat merdu, dan Nabi mengatakan, Iqra' li Al-Quran, bacakan untuk Al-Quran. Sampai Abdullah bin Mas'ud kata, bagaimana saya nak bacakan Quran pada engkau wahai Rasulullah, sedangkan engkau lah tempat turunnya Al-Quran. Bacakan untukku, karena aku nak ambil manfaat dari pendengaranku. So, carilah orang ataupun qari ya, yang memiliki kefahaman tentang Al-Quran, yang kefahamannya itu akan diintonasikan dalam bacaan mereka. Kemudian yang keempat adalah hendaknya kita membaguskan bacaan kita sendiri, lalu kita nyaringkan bunyinya supaya bunyi bacaan itu boleh terdengar oleh telinga kita dan direspon oleh hati kita. Nabi sendiri telah bersabda dalam salah satu hadisnya, tidaklah Allah mengizinkan sesuatu sebagaimana Dia mengizinkan nabinya untuk membaguskan suara bacaan Al-Quran dan menyaringkannya. Ya, jadi menyaringkan
suara itu boleh membuat hati semangat dalam memahami apa yang didengarkan. Okey, baik. Itu Ustazah ringkaskan sedikit daripada risalah Hukukul Quran. Boleh buka nanti dalam hak al-istima'. Hak Al-Quran adalah didengar. Bagaimana cara kita nak mendengar, itu Ustazah dah settlekan dalam risalah Hukukul Quran. Okey. Ustazah, esok ada jawahir? Ada. InsyaAllah ada. Ustaz. Okey, Ustazah suruh dari semalam dah tak itu lagi. Tak bagi tahu lagi. InsyaAllah esok ada jawahir ya. Kemudian seterusnya, bagaimana cara kita nak mewujudkan na'kilu? Perhatikan ayat-ayat Allah. Perhatikan ayat-ayat Allah. Caranya adalah jom berjalan. Berjalan di muka bumi untuk menyaksikan fenomena atau kejadian yang bersifat sunnatullah yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Bagaimana kesudahan mereka yang mendustakan peringatan yang dibawa oleh para rasul. Qad khalat min qablikum sunanun. Telah berlalu sunnatullah sebelum kamu, yaitu kisah-kisah umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Fasiru fil ard. Jalanlah kamu semua. Fangduru. Lalu tengok, perhatikan. Kaif, bagaimana kana akibatul mukadzibin, kesudahan orang yang mendustakan. Binasa dekat dunia, kelak binasa dekat akhirat. Masuk ke dalam neraka as-sa'ir. Okey, baik sahabat-sahabatku sekalian, itu antara cara terakhir. Caranya adalah untuk mendengar itu pastinya perlu daya pendengaran kan? Untuk melihat tentunya perlu daya penglihatan kan? Untuk memikir itu perlu namanya hati kan? Karena itu mohon sama Allah agar penglihatan kita, pendengaran kita, pemikiran kita ini, hati kita dijaga oleh Allah. Setiap pagi petang kita berdoa kan, supaya disehatkan pendengaran kita, penglihatan kita maupun hati kita. Minta juga kepada Allah agar kita diberi kenikmatan ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, ketika melihat ayat-ayat Allah, ketika memikirkan ayat-ayat Allah. Sehingga walau lelah bagaimanapun kita melihat, mendengar, memikir, kita ada rasa nikmat. Nah, ada rasa nikmat. Minta kenikmatan. Wa mati'na bi asma'ina wa absarina. Ya Allah, bagi nikmat saya ketika mendengar, atau saya ketika melihat, dan saya ketika memikir. Ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari kan. Ya Allah, sehatkan pendengaranku, penglihatanku, pemikiranku. Mohon juga kepada Allah agar diberi cahaya pada hati kita, pada pendengaran kita, pada penglihatan kita. Doa itu pernah saya ajarkan dekat risalah jiwa. Doanya begini: Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran. Ya Allah, jadikan pada hatiku cahaya, pada penglihatanku cahaya, pada pendengarku cahaya. Ketika sudah bercahaya, maka Allah akan bukakan, singkapkan rahasia-rahasia yang ada pada ayat-ayatnya. So di sini akhirnya kita menemukan hakikat yang besar bahwa Allah itu la ilaha illallah. Allah itu satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya lah kita menyembah, mengabdikan diri, mentaatinya, mengingatinya, mensyukurinya, baru kita boleh masuk ke dalam syurga, insyaallah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, selesai sudah kita punya perbincangan dalam 20 siri Fawaid Quraniyah. Ini just sampel sebetulnya ya. Sebetulnya Ustazah masih banyak lagi fawaid dalam Quran tu, tapi taklah masa Ustazah nak korek semua fawaid Quraniyah dalam Quran kan. So setidaknya ini satu cara ya yang Ustazah tawarkan pada sahabat-sahabat. Kalau misalnya ada ayat, bila buat begini hasilnya begini, itu namanya ayat fawaid Quraniyah. Ada amaliyahnya, ada faedahnya. Bila kita tahu faedahnya, kita akan rujuk amaliyahnya. Sudah kita buat tak? Ramai orang ingin mendapat faedah Al-Quran tapi tak nak buat amalnya. Ketika kita tahu amalnya begini nih, so kita tanya bagaimana cara nak melaksanakannya. So dalam kelas fawaid Quraniyah ini ada 3 poin lah ya.
kita tahu faedah ayat, kita tahu amaliyahnya ayat, kita tahu bagaimana nak mewujudkan amaliyah ayat itu. So alhamdulillah 20 siri ini sudah Ustazah bukukan, mohon doanya agar nanti boleh disiapkan dan masuk dalam pesta buku insyaAllah. So alhamdulillah kita sudah selesaikan perbincangan siri Fawait Quraniyah, dan atas kekurangan dalam penyampaian seperti keterlambatan, ketidakjelasan penyampaian atau dalam pengurusan pendaftaran, saya meminta maaf atas segala kekurangan itu. Apa yang baik datangnya daripada Allah, apa yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Kita berjumpa lagi esok insya-Allah. Kita ada kelas Jawahirul Quran. Okey, kepada semua yang nak join kelas Jawahirul Quran boleh datang pada pukul 9.30 di Bangi Gateway Raudhah Al-Mikyas. Tapi saya tanya dulu, Ustazah lepas ini kelas apa lagi bersiri? Okay, Ustazah tengah fokus nak edit semua tulisan Ustazah. Nanti tiba masanya Ustazah akan susun semula setiap hari Khamis malam Jumaat ini apa sebaiknya yang perlu untuk kita lanjutkan kelas online ini ya. Doakan Ustazah tetap sehat. Ustazah ada cadangan qori untuk didengar bacaannya. Kak Maimunah coba search ya, qori yang Kak Maimunah rasa macam selari. Sebab kadang-kadang ada beberapa orang ini memiliki cita rasa sendiri. Ya, para qori itu faham Quran, cuma cara mereka membacakan tidak sama. Ada yang suka Syekh Mahir, ada suka Ismail An-Nuri. Kalau anak saya suka Ismail An-Nuri, ada yang suka Sudes, ada yang suka Suraim. Tapi Sudes Suraim itu untuk hafazan biasanya. Kalau untuk modelnya mendalami makna itu yang agak rileks, tenang dan tartil berjarak. Ya, ada yang suka Masyari Rasid, ada yang suka siapa lagi ya? Ad-Dusi, Ad-Dosi. Okay, Kak Azian, Kak Aziana, Kak Maimunah, Kak Rusma, Kak Noma, Marlina, jazakumullah khairul jazaa. Naltaqi insyaallah fi apa? Kita jumpa lagi insyaallah dalam siri online berikutnya insyaallah. Okay. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Abi